Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kali ini kita berjumpa kembali bersama saya Zainal Arifin Makkah, atau disapa dalam channel YouTube ini adalah Sar Makkah, dalam materi matematika peminatan yang membahas mengenai limit trigonometri untuk kelas 12 SMA. Baik anakku sekalian, sebelum kita berlanjut, saya ingatkan kepada semuanya, jangan lupa video ini di like, di share, dan di subscribe ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk banyak siswa yang lain. Oke anakku sekalian, kita mulai pembelajaran limit trigonometri. Limit trigonometri anakku sekalian, limit trigonometri. Untuk bisa mempelajari dengan baik tentang limit trigonometri ini anakku sekalian, kita harus memahami syarat-syarat atau pengetahuan pendahuluan yang harus kita pahami. Karena kapan tidak mengetahui syarat-syaratnya, materi pendukungnya, maka kita akan sulit memahami materi ini. Apa itu yang menjadi materi atau pengetahuan prasyarat? Yang pertama adalah kita harus memahami tentang limit aljabar anakku sekalian. Di mana dipelajari limit aljabar ini pada waktu kelas 2 yang lalu kita sudah mempelajari ini. Apanya limit aljabar yang harus kita mengerti anakku sekalian? Yang pertama adalah konsep limit. Bagaimana itu konsep limit? Limit, saya ingatkan sedikit, limit itu adalah batas atau nilai batas. Jadi kalau nilai limit adalah nilai batas. Yang berikutnya anakku sekalian, yang harus kita miliki sebagai pengetahuan pendukung adalah sifat-sifat daripada limit. Karena yang kita sudah pelajari adalah limit aljabar, ya sifat-sifat limit aljabar. Karena pada dasarnya sifat-sifat limit aljabar dan limit trigonometri hampir seluruhnya sama. Kemudian apalagi yang harus kita ketahui anakku sekalian mengenai limit aljabar? Bagaimana cara menyelesaikan limit aljabar? Jadi kita harus mengetahui penyelesaian limit aljabar juga. Kenapa? Cara-cara penyelesaian limit trigonometri dan limit aljabar pada dasarnya sama saja, walaupun ada pengembangan di beberapa hal. Kemudian anakku sekalian, apalagi syarat yang kedua yang harus kita ketahui untuk bisa belajar limit trigonometri dengan mudah dan lancar? Yang kedua anakku sekalian adalah identitas trigonometri. Identitas trigonometri. Nah, saya juga sudah membuat video di YouTube tentang identitas trigonometri ini. Anak-anakku sekalian yang kelas 12 bisa juga melihatnya di sana, dan jangan lupa di share, di like, dan di subscribe ya. Apanya identitas yang harus kita pahami untuk menunjang pembelajaran kita pada limit trigonometri kali ini anak-anakku sekalian? Ada beberapa hal juga. Yang pertama adalah tentang identitas trigonometri mengenai sudut tunggal. Ini sudut tunggal. Yang mana itu yang saya maksudkan identitas trigonometri dalam sudut tunggal itu
ada, saya tuliskan beberapa ya. A, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa ini sama dengan 1. Ini saya bahas tuntas di video saya dengan judul Identitas Trigonometri bagian pertama. Kemudian sudut tunggal yang kedua, anakku sekalian, sekant kuadrat alfa sama dengan tangen kuadrat alfa ditambah 1. Kemudian yang ketiga, anakku sekalian, kosekant kuadrat alfa sama dengan kotangen kuadrat alfa ditambah 1. Ini pengetahuan penunjang yang harus kita pahami. Pada bagian yang kedua, identitas trigonometri, ini sudut tunggal. Kemudian, anakku sekalian, yang berikutnya, apalagi yang harus kita pahami pada identitas trigonometri? Ada namanya sudut rangkap. Ya, ini yang berikutnya adalah sudut rangkap. Yang mana itu dimaksud dengan sudut rangkap? Misalnya anakku sekalian, 2 alfa, 3 alfa, 4 alfa, dan seterusnya. Ini dimaksudkan sebagai rangkap 2. Ini rangkap 3, rangkap 4. Jadi disebut dengan sudut rangkap. Nah, yang mana itu yang harus kita pahami tentang sudut rangkap ini? Antara lain anakku sekalian, karena ini sangat banyak. Yang pertama, sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Oke, bisa diingat ya, karena semuanya ini adalah pelajaran kita waktu kita masih kelas 11 atau kelas 2. Kemudian, anakku sekalian, pada bagian B atau yang kedua, itu ada cos 2 alfa. Cos 2 alfa ini ada beberapa, anakku sekalian, identitasnya. Yang pertama sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Kemudian yang kedua, anakku sekalian, cos 2 alfa sama saja dengan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Apalagi anakku sekalian, ini cos 2 alfa sama juga 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Anakku sekalian, sudut rangkap berikutnya kita bisa membuatnya sesungguhnya dari sini anakku sekalian ya. Ini bagian C. Oke, saya buatkan dari mana semuanya itu lahir. Khusus untuk sudut rangkap ini anakku sekalian dari sini. Saya tuliskan hanya mungkin 2 saja, nanti dibuka kembali bukunya jika sekiranya lupa. Misalnya sin A ditambah B. Ini ya. Itu sama dengan apa identitasnya? Sama dengan sin A. Ya, saya hapus dulu anakku sekalian. Ini sin A tambah B, anakku sekalian, sama dengan identitasnya sin A cos B ditambah cos A kali dengan sin B. Anakku sekalian, jika sekiranya sin A tambah, maka di sini juga tambah. Bagaimana seandainya di sini adalah kurang, anakku sekalian ya? Saya kasih warna yang lain. Bagaimana kalau di sini misalnya kurang? Oke, ini kuning, maka di sini juga kurang. Oke? Nah, berikutnya anakku sekalian, kalau cos ya, cos A ditambah B
itu sama dengan cos A kali dengan cos B dikurang, nah ini agak unik ya, sin A kali sin B. Yang mana itu yang unik anakku sekalian? Ini saya kasih warna kuning. Jika sekiranya di sini tambah, anakku sekalian ingat cos A tambah B. Di sini harus menjadi kurang. Ini kurang ya, ini kurang. Oke, saya lingkari ini kurang. Oke, bisa dipahami ya. Kalau di sini tambah, maka yang di sini menjadi kurang. Bagaimana sekiranya kalau di sini kurang? Ya, saya tuliskan saja langsung cos A dikurang B. Ini ya, sekarang kurang, tadi tambah. Hasilnya tetap sama, tetapi di sini menjadi tambah. Nah, oke. Jadi di sini tetap cos A kali cos B. Nah, tambah sin A kali sin B. Oke? Anakku sekalian, ini bagian kedua yang harus kita pahami atau ingat kembali sebagai prasyarat pengetahuan kita untuk mempelajari limit trigonometri. Nah, berikutnya, anakku sekalian, apalagi yang harus menjadi prasyarat untuk bisa mempelajari limit trigonometri dengan mudah? Yang ketiga adalah, ini anakku sekalian ya, yang ketiga yang harus kita pahami sebagai prasyarat adalah nilai trigonometri pada sudut istimewa. Oke. Yang mana itu anakku sekalian? Yang sudut istimewa itu saya tuliskan sudut istimewa antara lain, dan ini kan banyak sekali anakku sekalian, ya, tak terhitung banyaknya. Sudut istimewa yang pertama adalah 0, ya. Kemudian apalagi yang istimewa adalah 30. Apalagi yang istimewa 45 derajat, misalnya kalau derajat ya. Kemudian 60 derajat, kemudian 90 derajat, dan seterusnya. Apa itu dan seterusnya? Misalnya 120 derajat lagi. Apalagi itu selanjutnya 135 derajat. Apalagi selanjutnya misalnya 150 derajat, dan seterusnya. Apanya yang harus kita ketahui dari nilai sudut-sudut istimewa di sini? Misalnya anakku sekalian, sin 0 derajat berapa? Ya 0 ya. Misalnya apa lagi? Misalnya cos 60 derajat. Ini kan istimewa adalah 1/2, nilainya 1/2. Oke. Inilah pengetahuan prasyarat yang harus kita pahami untuk bisa mempelajari limit trigonometri ini dengan mudah, anakku sekalian. Nah, sekarang apalagi yang harus kita pahami tentang limit trigonometri ini, anakku sekalian? Berikutnya adalah, silahkan diperhatikan ya anakku sekalian, yang menjadi pengantarnya. Ini pengantar untuk kita mempelajari limit trigonometri. Perhatikan anakku sekalian. Misalnya ya, misalnya ada sebuah fungsi, saya sebut misalnya fungsi itu y sama dengan fx. Nah, limit trigonometri akan kita pelajari di sini anakku sekalian. Kita buat secara khusus, ini adalah fungsi trigonometri. Ya. Misalnya perhatikan baik-baik anakku sekalian, limit x menuju
atau mendekati nilai tertentu, sebutlah saya tuliskan sebagai A daripada fungsi trigonometri itu. Hasilnya ini sama dengan berapa, anakku sekalian? Ini yang menjadi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang limit seperti ini, tetapi fungsi fx-nya di sini adalah aljabar, ya anakku sekalian ya, fungsi aljabar. Ini pelajaran lama kita ya, saya sebut dengan all saja. Nah, sekarang isinya nanti fx ini adalah trigonometri. Oke. Nah, ini saya sebut sebagai pelajaran kita yang baru, yang sekarang ini new. Oke, anakku sekalian, kira-kira bisa dipahami ya. Ini menjadi pengantar kita. Misalnya limit x mendekati a daripada sebuah fungsi x. Setelah misalnya kita kalkulasi, hasilnya sama dengan L. Ya. Oke. Seperti apa itu konsepnya, anakku sekalian? Coba diperhatikan ya. Misalnya ini ada, saya buat sumbu koordinat, kemudian ini adalah sumbu sumbu x, anakku sekalian. Ini adalah sumbu y. Misalnya ada sebuah fungsi, anakku sekalian, gambarnya seperti ini, anggaplah seperti itu, anakku sekalian ya. Ini adalah y sama dengan fx, ini sebagai pengantar saja. Lalu di sini, anakku sekalian, misalnya ini warna kuning, di sini adalah x sama dengan a, ya, x sama dengan a. Di sini misalnya 0. Nah, oke, yang di sini di sumbu y ini nilainya di sini misalnya L, gitu ya. Berdasarkan pemahaman kita, anakku sekalian, pada pelajaran sebelumnya tentang limit x mendekati a. Apa itu yang dimaksud dengan mendekati a? Perhatikan dengan baik, anakku sekalian. Kita mendekati nilai x sama dengan a ini mulai dari kanan ke kiri sana ya, dekati sampai dekat sekali dengan a. Hasilnya nanti y-nya akan mendekat dengan L. Sesudah itu, anakku sekalian, kita dekati lagi fungsi ini dari kiri ke kanan. Nah, seperti itu, anakku sekalian ya. Setelah didekati, hasilnya juga pasti mendekati dengan L. Ya. Jadi limit x menuju a dari fungsi trigonometri ini hasilnya mendekati nilai L. Oke, anak sekalian. Seperti itu konsepnya dan menjadi pengantar kita kali ini. Anakku sekalian, saya berikan sebuah misalnya contoh. Ya. Saya buatkan contoh. Perhatikan. Contoh, kita kasih saja warna putih biar bagus. Contohnya, coba perhatikan. Limit x menuju atau mendekati 2. Contoh saya yang pertama, anakku sekalian, ini adalah fungsi aljabar. 3x ditambah 2. Berapa nilainya ini? Contoh saya yang kedua, ini contoh 1, contoh 2. Limit x menuju atau mendekati 30 derajat dari sebuah fungsi sin x, ya, sin x ditambah 1. Ini kurungnya harus jelas, anakku sekalian. Ini hasilnya sama dengan berapa? Ini hasilnya sama dengan berapa? Sebagai pengantar, anakku sekalian, untuk menyelesaikan ini,
semua limit, apakah itu aljabar maupun trigonometri, hasilnya bisa jadi kita kategorikan limit ini adalah sebagai limit yang tentu dan limit tak tentu. Limit tentu yang mana itu setelah kita substitusi anakku sekalian, langsung menghasilkan bilangan tertentu atau nilai tertentu. Kemudian limit tak tentu setelah kita substitusi, hasilnya menghasilkan bilangan tak tentu. Yang mana itu yang kita maksudkan sebagai bilangan tak tentu anakku sekalian? Mulai dari 0 per 0. Kenapa ini dikatakan tak tentu? Karena 0 dibagi 0 hasilnya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa sepertiga. Ya, makanya karena tak tentu hasilnya disebutlah tak tentu ya. Nah, apalagi yang lain anakku sekalian yang menjadi bilangan tak tentu itu, misalnya tak hingga dibagi dengan tak hingga. Besar sekali sampai besarnya kita tidak bisa menentukan, dibagi juga dengan bilangan yang sangat besar sekali, tentu hasilnya bisa macam-macam. Berikutnya lagi anakku sekalian, yang menjadi bilangan tak tentu itu adalah tak hingga dikurangi tak hingga, atau tak tahu dikurang tak tahu ya. Nah, sekarang coba kita lihat ini anakku sekalian. Tentu kita bisa menyelesaikan ini bagi siswa yang punya pengalaman belajar yang baik pada waktu kelas 2. Hasilnya yang contoh soal nomor 1 ini anakku sekalian, kalau kita substitusi langsung, saya kasih warna kuning, X-nya mendekati 2. Jadi hasilnya adalah 3 dikali, ini 3 kali 2 ditambah dengan 2. Hasilnya berapa anakku sekalian? 3 kali 2, 6 ditambah 2, hasilnya sama dengan 8. Nah, 8 ini anakku sekalian disebut dengan bilangan tentu. Oke? Sehingga ini menjadi limit tentu anakku sekalian. Nah, terus bagaimana dengan yang trigonometri yang menjadi contoh kedua kita? Ini juga jawabannya sama dengan contoh yang satu anakku sekalian. Caranya ya, perhatikan jawabannya adalah sin 30 derajat ditambah 1. Nah ini ya, kita kasih kurung. Nah sin 30, dan ini anakku sekalian, ini sudut istimewa. Sin 30 itu hasilnya adalah 1/2 ditambah dengan 1. Nah, hasilnya sama dengan 3/2. 3/2 ini anakku sekalian juga adalah bilangan tentu. Sehingga hal yang seperti ini anakku sekalian, ini disebut juga limit tentu. Oke, anakku sekalian, itu yang menjadi pengantarnya. Nah, sekarang saya akan pindah lagi ke hal berikutnya anakku sekalian. Oke, yang harus kita ketahui untuk pada pelajaran limit trigonometri pada kesempatan kali ini anakku sekalian, karena memang judulnya atau tujuan pembelajaran kita kali ini anakku sekalian adalah menjelaskan dan menentukan nilai limit trigonometri. Oke anakku sekalian, tetapi pada video kali ini saya hanya memberikan penjelasan sebagai pengantar menuju menentukan limit trigonometri. Ya, hal berikutnya anakku sekalian yang harus lagi kita ketahui untuk memudahkan kita memahami secara baik tentang limit trigonometri adalah jenis-jenis limit trigonometri. Oke? Jenis limit trigonometri. Oke. Jadi nanti kita akan ketemu dengan beberapa limit trigonometri. Seperti yang sudah saya berikan tadi anakku sekalian, 1 ya, itu limit kita sebut sebagai limit tentu. Oke.
Limit tentu anakku sekalian, seperti tadi, setelah kita substitusi menghasilkan bilangan tertentu. Jadi menyelesaikan limit, anakku sekalian, yang pertama kita harus cek limit ini adalah limit tentu atau tak tentu. Jika limit itu tentu, maka hasilnya adalah hasil substitusi daripada nilai X-nya. Oke, anakku sekalian paham ya? Yang berikutnya, ini tadi kan sudah. Yang kedua adalah ada namanya limit tak tentu. Nah, limit tak tentu ini anakku sekalian, seperti tadi yang saya sampaikan, ini sudah saya jelaskan. Limit tak tentu ini ada 3. Yang pertama, jika menghasilkan 0 per 0. Kemudian berikutnya jika menghasilkan tak hingga per tak hingga, anakku sekalian. Ya, ini semuanya dikategorikan sebagai limit tak tentu. Berikutnya yang ketiga, jika hasilnya setelah kita substitusi menghasilkan seperti ini, ini juga dikategorikan sebagai limit tak tentu. Nah, untuk menyelesaikan limit tak tentu ini anakku sekalian, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan cara memfaktorkan. Nah, memfaktorkan. Memfaktorkan ini seperti apa? Nanti saya akan tunjukkan caranya. Nah, sebenarnya ada juga cara yang lain menggunakan turunan. Tetapi karena kita belum belajar turunan, maka itu nanti kita tidak lakukan. Kemudian anakku sekalian, yang ketiga, ini ya, jenis-jenis limit trigonometri. Ada nanti khusus kita pelajari limit tak hingga. Limit trigonometri tapi tak hingga. Seperti apa itu anakku sekalian? Limit tak hingga ini yang saya maksudkan seperti ini. Limit X menuju tak hingga. Oke? Tak hingganya nanti apakah dia plus atau negatif. Ya, saya tegaskan anakku sekalian, ini bukan nomor 8 ya, tapi ini adalah lambang tak hingga. Hanya agak sedikit berdiri, tidak apalah, atau saya perbaiki saja. Limit tak hingga itu anakku sekalian ya seperti ini ya. Oke. Dari sebuah fungsi trigonometri. Hasilnya sama dengan berapa dan bagaimana cara nanti menentukan nilainya, itu akan kita pelajari pada bagian akhir pembelajaran limit kita pada kelas 12. Ya, oke, itu sebagai pengantarnya anakku sekalian. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh yang sederhana ya. Nah, yang pertama anakku sekalian yang akan saya berikan contoh adalah limit tentu. Ya, oke. Ini tentang limit tentu. Yang mana itu? Nasku sekalian, ini perhatikan contohnya. Ya, oke, contoh. Jika ada misalnya soal seperti ini anakku sekalian, nomor 1. Tentukanlah nilai limit X menuju atau mendekati nilai 180 derajat dari sin X dikurang cos X. Hasilnya sama dengan berapa ini anakku sekalian ya. Ini kita bisa langsung substitusi. Seperti apa itu anak sekalian hasilnya? Nah, sama dengan sin 180 derajat dikurang cos 180 derajat. Hasilnya sama dengan berapa anak sekalian? Ini adalah sudut istimewa. Sin 180 derajat sama dengan 0. Cos 180 derajat adalah min 1.
Nah, dengan demikian anakku sekalian, hasilnya adalah 0 tambah 1 sama dengan 1. Oke? Nah, jadi nilai limit ini anakku sekalian saya kasih bundaran ini, hasilnya sama dengan 1. Nah, oke. Nah, itulah contoh limit tentu yang pertama. Oke, kita lihat lagi contoh kita yang kedua. Nomor 2 anakku sekalian ya. Yang juga adalah masih limit tentu. Nah, misalnya tentukanlah nilai dari limit X mendekati pi per 4. Nah, ini radian anakku sekalian ya. Pi per 4. Pi per 4 ini sama dengan 180 derajat dibagi 4 itu sama dengan 45 derajat. Nah, jadi limit X menuju pi per 4 dari sin X ditambah dengan cos X per sin X. Nah, oke. Nah, ini untuk menentukan jawabannya ini anakku sekalian, seperti juga dengan soal yang pertama tadi. Ya, coba diperhatikan. Nah, sekarang kita langsung substitusi X sama dengan pi per 4. Di mana itu disubstitusi? Pada semua variabel yang mengandung X. Ya, di sini anakku sekalian ya. Nah, dengan di sini dan di sini. Oke, hasilnya berapa? Sama dengan sin pi per 4 atau 45 derajat ditambah cos pi per 4 per sin pi per 4. Nah, hasilnya sama dengan berapa anakku sekalian? Sin pi per 4 atau sin 45 derajat, hasilnya adalah 1/2 akar 2 ditambah cos pi per 4 atau cos 45 derajat, hasilnya juga adalah 1/2 akar 2. Kemudian sin pi per 4 sudah tadi, hasilnya 1/2 akar 2. Dengan demikian anakku sekalian, hasilnya ini sama dengan berapa? 1/2 akar 2 ditambah 1/2 akar 2, hasilnya adalah akar 2 per 1/2 akar 2. Nah, anakku sekalian, ya, oke, kita ambil warna yang lain untuk bisa kita lebih menegaskan. Akar 2 dibagi dengan 1/2 akar 2, ini akar 2-nya habis, dapat akar 2 dibagi akar 2 dapat 1. Jadi tinggallah 1 bagi 1/2. 1 dibagi 1/2 anakku sekalian, hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 2. Oke? Bisa ya dimengerti? Sehingga anakku sekalian, limit X menuju pi per 4 dari sin X ditambah cos X per sin X, hasilnya limit ini adalah sama dengan 2. Oke? Contoh ini kira-kira bisa dipahami anakku sekalian ya. Itu limit tentu. Baik, anakku sekalian. Saya lanjut lagi kepada contoh yang berikutnya adalah limit yang tak tentu ya. Limit yang tak tentu. Oke, anakku sekalian, kita buat dulu yang buat slide yang baru lagi. Oke, ini kita buat sampai 100% anakku sekalian ya. Oke. Nah, sekarang contoh berikutnya adalah mengenai limit tak tentu.
Oke, limit tak tentu ini seperti apa contohnya anakku sekalian? Ya, oke, kita lihat contoh 1 ya. Contoh 1. Limit trigonometri ini ya, X mendekati 0 atau menuju 0 dari sin kuadrat X per 1 dikurang cos X. Nah, seperti pada limit aljabar dan yang saya jelaskan tadi anakku sekalian, untuk menjawab ini kita harus cek dulu. Bagaimana cara mengeceknya? Seperti tadi kita substitusi. Jadi hasilnya adalah ini artinya sama dengan sin X kuadrat anakku sekalian per 1 dikurang cos X. Hasilnya adalah 1 dikurang. Maaf anakku sekalian. Oke. Ini kita langsung substitusi. Jadi hasilnya adalah sin 0 pangkat 2 per 1 dikurang cos 0. Nah, ini sin 0 sudut istimewa anakku sekalian, hasilnya adalah 0 dikuadrat per 1 dikurang 1. Tentu ini adalah hasilnya 0 per 0. Karena ini hasilnya anakku sekalian 0 per 0, maka ini masuk sebagai kategori tadi tak tentu. Ini ya, tak tentu. Oke, karena dia tak tentu anakku sekalian, maka kita harus menggunakan cara yang lain. Dan ini bukanlah sebuah hasil. Ya anakku sekalian. Hasilnya seperti apa? Kita harus menjawab dengan cara seperti ini anakku sekalian. Nah, untuk bisa menjawab ini anakku sekalian, ada hal yang harus kita ingat. Apa itu yang harus kita ingat? Perhatikan. Saya tuliskan. Identitas trigonometri. Oke. 1. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ini sama dengan 1 anakku sekalian. Kemudian apa lagi yang harus kita ingat dari hal ini? Ini kita bisa tuliskan bahwa sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Kemudian yang kedua anakku sekalian yang harus kita ketahui untuk bisa menjawab soal ini dengan baik adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini bentuk kuadrat anakku sekalian. Kalau kita faktorkan hasilnya adalah A dikurang B dikali dengan A ditambah B. Oke, ini menjadi pengetahuan prasyarat untuk kita bisa jawab soal yang ini anakku sekalian ya. Oke, sekarang diperhatikan. Saya akan jawab soal yang ini ya. Ini. Oke, anakku sekalian, saya akan jawab soal yang ini sekarang. Oke, hasilnya adalah limit X mendekati 0. Nah, sekarang yang ini yang saya rubah anakku sekalian. Identitas trigonometri yang saya rubah. Sin kuadrat X saya rubah menjadi 1 dikurang cos kuadrat X per. Ini saya tulis kembali 1 dikurang cos X. Anakku sekalian ya. Oke, setelah tiba di sini anakku sekalian, supaya bisa nanti kita faktorkan, cara menyelesaikan limit tak tentu anakku sekalian, ingat, setelah menghasilkan bilangan tak tentu tadi, yang harus kita lakukan adalah memfaktorkan. Untuk bisa memfaktorkan, tentu kita menggunakan identitas trigonometri. Ya, kita buat penjabarannya. Sekarang perhatikan, 1 dikurang cos kuadrat X anakku sekalian, ini adalah cocok dengan bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat. 1 dikurang cos kuadrat X ini bisa saya tuliskan sebagai 1 kuadrat. Sehingga bisa dituliskan menjadi 1 ini A kuadrat. Kalau bentuk ini menjadi di sini 1, oke, dikurang cos X. Ini anakku sekalian, oke, kali, oke,
A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A kurang B dikali. Nah, dikali dengan apa? 1 ditambah cos X. Maaf anakku sekalian, tempatnya sangat sempit. Oke, per 1 dikurang cos X. 1 dikurang cos X ini anakku sekalian dari mana? Ya, dari bentuk yang ini saja. Oke? Nah, setelah bentuknya seperti ini, anakku sekalian, setelah kita faktorkan, ini kita sudah faktorkan, kita bagi dengan faktor yang sama. Nah, ini faktor yang samanya ini, anakku sekalian ya, ini dengan ini. Oke? 1 dikurang cos X dibagi dengan 1 kurang cos X, hasilnya 1. Sehingga 1 dikali ini hasilnya 1 ditambah cos X. Setelah kita bagi dengan faktor yang sama anakku sekalian, lalu kita limitkan. Oke, limit X menuju 0 dari 1 tambah cos X hasilnya sama dengan, kita langsung substitusi 1 ditambah cos 0 hasilnya sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, anakku sekalian, ini adalah contoh yang kedua ya. Nah, sekarang anakku sekalian, kita sudah melihat secara bersama-sama hasilnya sama dengan 2. Begitu juga dengan soal-soal yang lainnya. Oke, pada pertemuan video kita kali ini saya kira cukup anakku sekalian. Nanti jika ada yang mau bertanya silahkan ditulis di bagian komen. Dan sekali lagi anakku sekalian, jangan lupa di like dan di share serta di subscribe ya. Dari saya Sar Maka, saya Nalaripin Maka mengucapkan semoga kita semuanya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.